Satu-satunya yang punya nuklir kan cuma Iran kan? Iya, sama Pakistan Pak, kalau setahu saya negara Islam yang punya nuklir. Tapi yang sudah jadi kan Iran, yang sudah siap diledakkan. Iya. Kan? Nah, ngeri kan? Jadi bisa Iran bisa jadi kalau memang tafsiran saya Iran itu nanti bukan orang Iran ini banyak ya nanti yang jadi Kristen, tapi banyak yang pura-pura loh. Orang Iran itu tesis saya ya, disertasi saya sekarang, imigran yang jadi Kristen, terutama dari Afghanistan, Iran dan Irak, juga Syria. Ada yang pura-pura loh. Walaupun banyak yang sungguh-sungguh ya kan kelihatan dari cara hidupnya, dari hasilnya hidupnya saya tahu ini. Tapi sampai saya bilang sama teman saya ya, saya bilang sama partner saya yang mengajar ya, kamu hati-hati loh. Wah dia marah, dia nggak terima. Tapi saya bilang saya hanya kasih tahu kamu. Jadi nggak semuanya tulus, karena banyak orang-orang yang menyamar. Kan antikris itu kan berasal dari kita kan? Iya, tapi bukan sebenar-benarnya kita gitu. Tapi tidak benar-benar dengan kita. Oke, Pak Gabriel Mateo. Untuk di masa damai, itu berarti berapa lama masa damai itu kita nggak tahu ya, saking karena kita udah enak gitu, jadi kita nggak tahu berapa lama itu terjadi, Pak. Iya, kan seperti pencuri di tengah malam, kita nggak tahu damai itu berapa lama, tiba-tiba aja datang, tiba-tiba pokoknya apa? Tiba-tiba nanti servernya microchip itu pokoknya dibajak aja sama orang Islam. Itu. Eropa udah mulai yang muslim-muslim yang udah nggak ngikutin agama kultusnya lagi, berarti di saat nanti di antikris itu datang, mereka mau nggak mau harus ngikut lagi dong, Pak. Gitu ya, oke deh. Dan tandanya, salah satu tandanya adalah kalau nanti di Irak ini sudah nggak, siapapun yang menguasai Irak ini kan sekarang status quo. Irak ini dulu namanya Ur Kasdim, Erek, Irak itu sama ya. Itulah Babel di sana. Siapapun yang menguasai Irak nanti, itulah nanti antikristus. Kalau sekarang secara geopolitik sekarang Irak di bawah pengaruh Iran, Pak. Enggak, belum. Tetapi belum nyata-nyata, tetapi Anda benar. Karena kalau kita mau menggabungkan teologinya Islam ya dengan serampangan ya, ini mohon maaf ya. Dengan serampangan ini penafsiran bebas ya, penafsiran bebas. Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih, katanya Muhammad. Siapa? Secara rohani, siapakah keturunan Islam yang asli? Apakah Sunni atau Syiah? Syiah. Karena Sunni itu kan ajarannya sahabat-sahabatnya Muhammad. Kalau Syiah ajarannya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Direct ke Muhammad. Jadi orang-orang Syiah inilah memang secara dan memang saya dan kalau Anda amatin ya, Kores yang agung itu kan dia dibilang Mesias kan? Itu kan orang Persia kan, orang Iran kan? Singa hati, Kores yang agung kan? Hati manusia ya, Pak. Kores yang agung itu kan dibilang Mesias. Dan itu ada di Iran. Kita ingat orang Majus. Orang Majus itu orang apa? Orang dari timur. Siapa? Persia kan? Orang Persia. Orang Iran. Demagoi kan? Dan sekarang ini terjadi lagi. Satu-satunya yang punya nuklir kan cuma Iran kan? Iya, sama Pakistan Pak, kalau setahu saya negara Islam yang punya nuklir. Tapi yang sudah jadi kan Iran, yang sudah siap diledakkan. Kan? Ngeri kan? Jadi bisa Iran bisa jadi kalau memang tafsiran saya Iran itu nanti bukan orang Iran ini banyak ya nanti yang jadi Kristen, tapi banyak yang pura-pura loh. Orang Iran itu tesis saya ya, disertasi saya sekarang, imigran yang jadi Kristen, terutama dari Afghanistan, Iran dan Irak, juga Syria. Ada yang pura-pura loh. Walaupun banyak yang sungguh-sungguh ya kan kelihatan dari cara hidupnya, dari hasilnya hidupnya saya tahu ini. Tapi sampai saya bilang sama teman saya ya, saya bilang sama partner saya yang mengajar ya, kamu hati-hati loh. Wah dia marah, dia nggak terima. Tapi saya bilang saya hanya kasih tahu kamu. Jadi nggak semuanya tulus, karena banyak orang-orang yang menyamar. Kan antikris itu kan berasal dari kita kan?
Iya, tapi bukan sebenar-benarnya kita gitu. Tapi tidak benar-benar dengan kita. Ya Muhammad itu kan Kristen. Termasuk yang sekarang nanti munculnya antikristus itu adalah orang-orang yang berpura-pura jadi Kristen. Ya, yang kayak Bapak bilang tadi, yang udah Islamnya udah ditinggalin segala macam, Iya. cuman Kristus doang. Ya, Betul. Saya soalnya perhatiin juga gitu soalnya di Timur Tengah kan geopolitiknya gitu. Iran yang paling bikin sekarang tuh paling nyebarin pengaruhnya bener-bener nyengkram tuh di Irak, Suriah, Libanon udah dicengkram. Dan sebetulnya paham Wahabisme itu kan adalah orang-orang Arab Saudi yang ingin membendung kekuasaan Iran kan. Wahabisme itu dihembuskan oleh Arab Saudi itu untuk membangun nasionalisme kefanatikan melawan Iran, melawan Syiah. Melawan Syiah. Tadinya kan mereka nggak berkelahi orang Sunni orang Syiah. Baru tahun 70-an ini kan mereka berkelahi kan? Iya, sejak revolusi Iran Pak, 79. 79 ya. Saya lupa pokoknya itu sekitar tahun itu ya. Itu kan mulai dikembangkan paham Wahabisme itu ke dunia, dan terus itu kalau orang ngebom di mana-mana kan. Orang radikal semua ini kan. Iya. Gitu sih. Tapi sekarang Arab Saudi aja udah ninggalin Wahabi, Pak. Arab Saudi udah meninggalkan Wahabi karena tahu itu kan buatan mereka bekerja sama dengan didanai oleh Barat kan. Untuk melawan Iran kan, untuk melawan Iran yang berkhianat kan. Karena Iran kan tadinya kan dipiara sama Barat kan, sama Prancis kan. Sekutunya siapa? Si Syekh Pahlavi, iya Pak. Khomeini, iya. Pahlavinya kan lari ke Amerika. Iya, Pahlavinya lari. Kan Khomeininya kan dulu kan bersembunyi di Prancis kan? Iya, di Paris. Malah dia balik, bukannya belain Barat, malah ngelawan Barat. Iya. Padahal dia minta suakanya. Nah itu, orang-orang seperti inilah yang jadi pengkhianat-pengkhianat. Yang jadi antikris ini, yang pura-pura datang kemari. Ada loh yang pura-pura loh. Ngeri loh ya, kalau saya baca disertasi saya, pengamatan disertasi saya, mengerikan loh. Yang ada orang pura-pura, cuma taunya dari mana. Saya merinding sendiri. Saya bikin disertasi, saya merinding sampai saya tertunda ya kemarin, karena saya merinding sendiri. Nggak tega saya ceritanya gimana. Karena ada pembuktiannya, saya nggak bisa ngomong. Salam ya. Ya. Oke lah Pak. Oke, thank you Pak. Oke, Wenfang. Oke, shalom Pastor, shalom semua. Itu mau saya informasikan kalau yang mau bukunya, yang buku Pastor Pauzang yang Khilafat Terakhir itu ada di Tokopedia sama di Shopee. Judulnya Khilafat Terakhir. Judulnya Khilafat Terakhir ya. Ini buat pengumuman kalau sudah. Judulnya Khilafat Terakhir. Bisa diorder lewat Shopee atau Tokopedia. Jadi saya juga gampang untuk ngitung ongkos. Saya nggak usah ngitung ongkos karena sudah dihitungkan oleh aplikasi. Gitu. Terus saya mau tanya satu lagi nih, Pastor. Jadi yang tentang akhir zaman ini kan kita kan proyeksinya ke Matius 24 nih. Ya. 24 yang tentang Nuh itu kan, yang ada bahwa kita orang-orang percaya itu seperti di zaman Nuh itu kan. Jadi kayak ada, kalau zaman Nuh kan ada bahtera, di mana si keluarga Nuh itu terselamatkan karena mereka kan masuk ke dalam bahtera itu, ada air bah kan. Setelah itu kan kondisinya mungkin seperti itu. Jadi orang percaya itu ada di dalam satu perlindungan, dalam perlindungan itu entah gimana caranya. Lalu air bah itu kan datang setiba-tiba kan ya, Pastor ya, kayak gitu. Nah, maksud saya gini, gimana? Apakah ada memungkinkan bahwa nanti orang-orang percaya itu seperti diberikan hikmat seperti Nuh waktu itu diberikan hikmat, dia bisa bikin bahtera padahal waktu itu belum ada perahu. Jadi apakah ada kemungkinan orang-orang percaya ini tiba-tiba diberikan hikmat dan mereka seperti mempersiapkan sesuatu, bahwa tahu bahwa kondisi itu akan terjadi, dan kita tuh kayak yang persiapan gitu loh. Bisa jadi kan, karena kan Yesus kan mengumpamakan akhir zaman ini kan seperti zaman Nuh kan. Ini kan aman, damai, semua kawin mengawinkan, tiba-tiba air bah datang. Dan itu secara literal ya, artinya bukan air bah segini, artinya air itu adalah violence kan, mayim itu kan violence, aniaya kan. Iya. Ya kan, penghukuman atas manusia. Tetapi juga penghukuman itu kan tadi kan
dengan bencana yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Tapi orang-orang Kristen akan terhindar. Orang-orang yang percaya, bukan orang Kristen, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan menjaga agape itu tetap menyala dalam hidupnya, dia akan terhindar dari bencana-bencana yang mengerikan itu. Dan ingat, sangkakala itu artinya seperti whistleblower ya. Sangkakala itu adalah penanda orang itu mengumumkan dengan keras, weh, jadi kita semua akan tahu, itu saatnya, kita akan tahu ya. Oh iya, zaman Nuh juga Nuh bilang supaya orang-orang bertobat ya? Iya. Whistleblower kan Nuh kan? Iya, whistleblower itu. Kalau ini sangkakala blower kan, trompet blower kan? Pas banget berarti ini. Iya. Oke. Thank you Pastor ya. Serem ya. Ini ada yang tanya tentang Lucifer ya. Lucifer ini adalah nama terjemahan ya. Jadi kalau ada orang bilang saya ini panglimanya Lucifer, kalau Anda baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19, Yesus juga disebut Lucifer. Ya, itu sudah pernah kita bahas ya 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Anda lihat ya, ini Nuto ya. Udah pernah kita bahas ya tentang Lucifer ini ya. Atau kalau pengen jelasnya Anda ikut semua kelas evangelis dan apologetik ya, urut. Itu udah kita nanti kita ajakin detail ya tentang Lucifer itu namanya yang benar tuh siapa ya. Jadi Tony Daud itu menurut saya keliru ya. Dia itu berhalusinasi. Oke, sebentar ya. Ini bukunya kalau Anda lihat ada di ini ya. Buku ada di layar Anda, Khilafah Terakhir. Itu saya kasih tanda zaman ya. Saya ada cerita banyak ya di situ ya. Saya kasih banyak data-data juga Anda bisa pakai. Ya ini saya riset ya. Ini tesis saya S2 saya. Salah satu, saya kan 2 kali S2-nya. Nah, ini salah satu S2 saya, tesis saya pakai ini saya. Pakai Khilafah Terakhir ini. Ya. Nah ini dalamnya ada banyak sekali informasi-informasi sejarah sekuler dan Alkitab. Ya, saya combine. Itu tidak ada yang meleset, luar biasa ya. Tuhan Yesus memang, kalau Alkitab itu bukan dari Tuhan, bukan firman Allah, maka yang nulis Alkitab ini manusia dewa bener. Ini orang hebat sekali ya. Bisa nggak meleset sama ribuan tahun, bisa nggak meleset edan. Ya, haleluya. Oke, ini